Pemirsa selamat malam, senang sekali saya Muhtar Lutfi menjumpai Anda dalam trending topik untuk malam hari ini membincangkan tentang dugaan korupsi pohon ketapang kencana. Dan nantinya saya akan ditemani oleh Ketua Umum Komite Pusat Gerakan Revolusi atau GRD, Gerakan Revolusi Demokratik, Andi Etus Matumi. Sebelumnya dari informasi meja redaksi Selebes TV berkaitan dengan tema yang akan kita bincangkan, kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut informasinya. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, terkait dugaan korupsi pengadaan pohon ketapang kencana sebagai pohon peneduh di berbagai lokasi di Makassar. Rencana pemeriksaan itu diungkapkan Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan, kepada wartawan di Mapolda Sulsel, Jumat siang. Seperti yang dilansir media online Tribun Timur, di mana Yudiawan akan memeriksa Dani pada 2 Januari mendatang dan telah melayangkan surat pemanggilan kepada Dani. Menanggapi rencana pemeriksaan terhadap dirinya, Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, meminta agar pihak kepolisian melakukan pemeriksaan secara transparan. Bahkan Dani pun meminta pemeriksaan itu disiarkan langsung agar masyarakat bisa menonton. Nanti pemeriksaan saya minta pihak kepolisian transparan secara langsung saja nanti, supaya kita masyarakat bisa nonton. Sebelumnya, Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik telah melaporkan dugaan pengadaan pohon ketapang kencana kepada KPK pada 25 September lalu. Selain itu, KPGRD juga menyerahkan dokumen investigasi dugaan korupsi pengadaan pohon ketapang kencana ke Kejati Sulsel Barat. Wahyu Saputra, Selebes TV. Pemirsa, perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dugaan korupsi pohon ketapang kencana, itu yang kita bincangkan malam hari ini bersama Ketua Umum KPGRD, Gerakan Revolusi Demokratik, yang saat ini juga telah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir untuk malam hari ini. Pelaporan yang kemudian disampaikan melalui meja redaksi Selebes TV sebelumnya tentang akan adanya pemeriksaan dari Polda Sulawesi Selatan besok. Namun sebelumnya informasi lain tentang pelaporan teman-teman KPGRD begitu ke KPK. Langsung ke KPK. Iya, jadi sebenarnya kasus ini pertama kan kita laporkan ke Polrestabes. Kemudian dari beberapa hasil kami melakukan audiens dengan pihak Polrestabes, ternyata tidak ada perkembangan. Sehingga teman-teman mencari lagi data tambahan untuk kemudian kita laporkan ke KPK. Untuk ke Polrestabes sejak kapan tepatnya? Sekitar bulan 5 2017. 2017. Cuman Hasil audiens yang kemudian Anda maksudkan seperti apa? Jadi di Polrestabes itu sudah dilakukan proses pengecekan langsung di lapangan. Cuman setelah itu tidak ada lagi. Jadi teman-teman berpikir kok sudah berlanjut tiba-tiba berhenti dan tidak ada kabar. Kan kalau ada perkembangan dikonfirmasi. Ini kan tidak ada, jadi teman-teman merasa kayaknya ada yang lain ini. Ada yang lain. Sebelum membahas yang lain, yang kemudian Anda maksud yang lain tadi, tahapan di Polrestabes Makassar sendiri masih dalam tahap penyelidikan berarti? Iya. Dan pemeriksaan dilakukan yang kemudian Anda katakan tidak menghasilkan apa-apa, atau jangan-jangan memang masih ada hal-hal yang harus dilalui Polrestabes Makassar untuk meningkatkan kepenyidikan? Kalau perkembangan terakhir sebelum ke KPK, alasannya hasil penyelidikan itu sudah dilimpahkan untuk diselidiki kerugian negaranya di BPKP. Tapi itu kan kami menunggu sekitar 3 bulan itu menunggu hasil audit dari BPKP. Sehingga teman-teman merasa bahwa perlu ke skup yang lebih besar untuk kemudian mengambil alih ini. Nah, ini yang kemudian pertanyaan pertama saya tadi, skup yang lebih besar yang Anda maksudkan langsung ke KPK? Langsung ke KPK. Langsung ke KPK. Bahwa kemudian tadi diinformasikan besok akan ada pemeriksaan dari jajaran Polda Sulsel. Inisiatif teman-teman yang kemudian, bagaimana ceritanya pada intinya? Jadi memang semenjak perkembangan dari KPK, kemudian kawan-kawan diberikan arahan dari KPK karena berkas ini sudah ada di Polrestabes, sehingga untuk lebih baiknya, lebih efisiennya meminta berkas dari Polrestabes untuk dilimpahkan ke Polda.
Sehingga teman-teman melakukan beberapa aksi demonstrasi untuk mendesak Polda, sehingga besok akan dipanggil untuk diperiksa. Dan teman-teman besok juga akan tetap mengawal. Oke. Demonstrasi ke Polda sebelumnya, apa tuntutan Anda? Kalau tuntutan teman-teman itu adalah meminta perkembangan kasus. Oke. Karena beberapa kali teman-teman mencoba secara persuasif itu tidak ditanggapi. Jadi mungkin hanya dengan cara-cara seperti ini, teman-teman bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan ruang audiens seperti itu. Oke, apa yang kemudian diajukan teman-teman KPGRD sebelumnya sebagai katakanlah data awal atau mungkin barang bukti ke Polrestabes dan juga ke jajaran Polda Sulsel? Sama datanya? Jadi data dari Polrestabes ke KPK ada agak sedikit beda, karena di data KPK itu kan sudah ada tambahan. Jadi setelah kita limpahkan dari Polrestabes ke Polda itu kita bawa yang dari KPK. Yang dari KPK ada 50 lembar, koreksi jika saya salah. Apa saja itu? Dari hasil survei, kemudian dari pagu anggaran, kemudian dan beberapa rekapitulasi dan juga kalkulasi kerugian menurut kawan-kawan dengan beberapa data real dari pelaksana, pihak pelaksana yang teman-teman dapat. Substansi dari pelaporan teman-teman KPGRD sebenarnya seperti apa? Dugaan korupsinya berapa? Kemudian asal korupsinya bagaimana menurut penilaian teman-teman KPGRD? Jadi sebenarnya substansi atau esensi dari laporan kami itu adalah markup harga, yang dimana harga yang dianggarkan pihak pemerintah kota itu tidak masuk akal karena menganggarkan 1 juta per bibit pohon. Sedangkan secara diestimasi saja, orang awam saja mengestimasi itu bibit pohon ketapang tidak sampai. Tidak sampai 1 juta? Iya, sangat jauh. Dengan kemudian jumlah bibit 7.000 dikalikan selisih sekitar 700 sampai 800 ribu. Ada berapa jumlah kerugian yang ditaksir teman-teman? Kalau yang ditaksir kawan-kawan setelah melakukan dan mengambil harga pasar dan juga harga dari pihak pelaksana itu, kerugiannya sekitar 2,4 M. Bahkan itu bisa saja lebih. Kenapa? Karena ada selisih yang dimana dianggarkan kan 7.000 pohon. Sedangkan yang ditanam hanya sekitar 5.369. 5.369. Data ini didapatkan KPGRD dari mana? Dari hasil survei. Dari hasil survei. Dihitung satu-satu? Hitung satu-satu. Oke. Sebelum dilaporkan, dugaan 2,4 M kemudian penanaman yang ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang disetujui sebelumnya 7.000 pohon, sempat dikomunikasikan ke pihak pemerintah kota atau langsung dilaporkan begitu? Jadi sebenarnya kan teman-teman ini selalu menginginkan bahwa ada integrasi, ada sinergi dengan pihak pemerintah kota. Cuma kan teman-teman punya itikat baik itu kemudian tidak diterima. Tidak diterima maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak ada tanggapan dari pihak Pemkot. Kami mempertanyakan juga, kami menyurat bahwa kenapa kok bisa dianggarkan 1 juta, kemudian kami meminta data-datanya itu kan tidak diberikan. Tidak ada jawaban sama sekali? Tidak ada jawaban sama sekali. Apa artinya kemudian bagi KPG? Sehingga teman-teman merasa bahwa memang ini ada unsur kesengajaan atau ya bagian dari itulah. Maksudnya ada rekayasa yang dibuat memang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Itu simpulan sementara dari KPGRD. Dari Polrestabes Makassar kemudian ke jajaran Polda, saat ini besok akan dilakukan pemeriksaan. Apa harapan KPGRD? Kalau harapan teman-teman sih segera bisa ditetapkannya tersangka ya, karena kasus ini kan sudah bergulir lama. Sehingga teman-teman meminta bahwa pihak Polda ini jangan hanya mampu menyelesaikan kasus-kasus yang punya kepentingan. Maksudnya ketika kasus ini dilaporkan dari pihak organisasi mahasiswa seperti kami atau masyarakat, itu kemudian tidak ada titik terang dan tidak ada penyelesaian. Ada penetapan tersangka ketika ada 2 alat bukti yang dinilai tentu bisa atau sesuai dengan laporan Anda, laporan teman-teman KPGRD. 2 alat bukti atau mungkin lebih dari KPGRD menurut Anda sudah ada begitu? Kalau menurut saya secara pribadi lebih dari 2. Karena kami di KPK juga dia mengatakan bahwa ini sudah lebih dari cara investigasi ini sudah lebih daripada tim penyidik. Lebih daripada tim penyidik. Makanya teman-teman merasa wah kok nggak bisa selesai ini. Malah pihak Reskrim Sus Polrestabes pertama kami melapor dia mengatakan bahwa ini luar biasa cara investigasinya. Jadi teman-teman merasa kalau memang tidak bisa diselesaikan ada sesuatu yang lain lah.
Ada sesuatu yang lain. Artinya pasca atau setelah ada keputusan pengalihan dari Polrestabes ke Polda Sulsel dari KPK, saat ini tidak ada tindak lanjut hasil pelaporan yang Anda lakukan sebelumnya? Ke KPK? Iya. Kalau yang dari KPK dia mengatakan bahwa diserahkan penuh ke Polda karena berkas yang di Polrestabes semua sudah dilimpahkan ke Polda. Ada informasi bahwa akan ada pembelajaran, akan ada 50 halaman yang kemudian Anda ajukan ke KPK akan dipelajari, diberikan waktu 30 hari, kemudian ada informasi lebih lanjut dari KPK. Apa benar seperti itu? Iya, karena pertanyaan KPK kan kerugian ini masih bisa bertambah. Masih bisa bertambah? Karena indikasinya dari mana nanti? Indikasi dari harga bibit itu. Karena bibit itu dibeli katanya di Jawa Timur. Jadi itu bisa saja lebih murah lagi. Lebih murah lagi? Lebih jauh di bawah harga. Artinya 30 hari ini diberikan waktu ke jajaran Polda Sulsel atau seperti apa? Kalau yang saya tahu, Polda Sulsel yang diberikan waktu ya dari KPK untuk mempelajari ini lebih lanjut. Karena berkasnya sudah lengkap, jadi tinggal dipelajari. Harapan teman-teman seberapa cepat harusnya ada penetapan setelah ada pemeriksaan, ada penetapan tersangka yang kita belum tahu siapa nantinya? Kalau saya secara pribadi 2 minggu itu cukup. Karena teman-teman melakukan investigasi juga di lapangan itu sampai berkas lengkap itu hanya 2 minggu di bulan Desember tahun 2016. Hanya setengah bulan juga. Setengah bulan juga. Dan itu sudah bisa mendapatkan kerugian negaranya. Survei data-data yang diajukan bisa dipertanggungjawabkan KPGRD? Ya, siap. Pasti bisa. Karena teman-teman memang melakukan survei langsung. Karena pertanyaan saya selanjutnya, Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengindikasikan bahwa kepolisian silakan memeriksa dengan adil, transparan, dan sebagainya, dan tidak terkesan politis. Ini artinya Dani Pomanto menganggap dari segi momentum, dari segi waktu, dan sebagainya, ada indikasi politis. Tanggapan Anda? Jadi sebenarnya seperti ini. Kami mengawal beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah kota itu tidak pada saat momentum pilkada ya. Maksudnya bukan karena ada pilkada kemudian teman-teman sibuk menyikapi kasus Pemkot, tidak. Ingat kami dari tahun 2014-15 itu sudah mengawal beberapa kasus Pemkot. Termasuk banjir, Gendang 2, itu KPGRD juga. Jadi kalau Pak Dani mengatakan ya, Pak Wali mengatakan bahwa ini politis, saya rasa itu tidak sama sekali. Karena kami pun pernah ketemu beliau untuk membahas tentang program-program bagaimana program Kota Makassar ini. Cuma kan beliau merasa mungkin programnya kurang bagaimana. Sehingga saya melihat bahwa memang beliau ini anu juga ya, maksudnya merasa bahwa kami ini belum bisa menawarkan program-program mungkin. Pendampingan solusi yang ditawarkan KPGRD tidak dihiraukan, intinya seperti itu. Bahwa kemudian besok akan ada pemeriksaan. Pak Dani Pomanto menginginkan kalau perlu jajaran kepolisian menyiarkan ini secara langsung dan sebagainya. Tanggapan Anda terhadap jawaban dari Pak Dani Pomanto? Iya, saya rasa lebih baik ya seperti itu. Supaya kita semua sama-sama lihat bahwa siapa yang memang salah dan siapa yang benar. Seperti itu. Anda juga menginginkan kalau perlu ada siaran langsung. Ini mengindikasikan betapa percaya dirinya tentu Wali Kota Makassar Pak Dani Pomanto bahwa tidak ada kesalahan. Apa mungkin ada jajaran di bawah SKPD dalam hal ini yang kemudian selama survei teman-teman, penyelidikan teman-teman, ada yang diindikasikan bersalah selain Wali Kota sendiri? Jadi sebenarnya kan yang kita laporkan ini bukan Pak Wali. Bukan Pak Wali. Yang kita laporkan dinas terkait dalam hal ini dinas pertamanan. Tapi kan perkembangan penyelidikan itu tidak satu orang yang melakukan itu. Jadi akan dipanggil beberapa orang yang bisa saja kan dalam hal ini Pak Wali dipanggil sebagai saksi dulu kan. Kan seperti itu. Jadi kami tidak ada tidak ditunggangi oleh pihak manapun. Tidak ada ditunggangi pihak manapun karena kami menyikapi bukan hanya persoalan Ketapang saja untuk pemerintah Kota Makassar. Artinya bahwa Pak Dani siap siaran langsung, Pak Dani siap diperiksa dan sebagainya, Pak Dani siap mempertanggungjawabkan jika memang ada kesalahan selama hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan yang akan dilakukan besok. Ini mengindikasikan sebenarnya jajaran Pemkot ingin bekerja sama, begitu? Iya, kalau saya bisa meminta bahwa lebih baiknya kalau Pak Dani mensponsori kami untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi di Kota Makassar, itu kan lebih baik lagi. Sponsor bagaimana maksudnya? Maksudnya memberikan dukungan secara moral bahwa teman-teman ini bisa didorong sebagai lembaga yang memang betul-betul konsisten untuk memberantas korupsi di Kota Makassar. Yang itu belum pernah didapatkan dari itu Pemkot. Tidak pernah ditanggapi.
Sehingga kami betul-betul serius dalam hal itu. Terakhir untuk kasus ini, harapan Anda ke jajaran Polda Sulsel? Kalau untuk pihak penyidik saya rasa sudah sangat baik dalam menyikapi tanggapan-tanggapan dan saran-saran dari kami. Mungkin untuk Kapolda untuk khususnya Kapolda Sulsel dalam hal ini sebagai pemegang tertinggi di Polda Sulsel untuk segera dan tidak bermain-main dengan kasus ini. Maksudnya kalau memang sudah real, sudah bisa ditetapkan tersangka, itu sudah harus ditetapkan. Target Anda setengah bulan, 2 pekan sebenarnya bisa selesai. Jika kemudian dalam waktu yang Anda tentukan, jika waktu yang Anda sebutkan sebelumnya belum ada perkembangan, apa langkah teman-teman selanjutnya? Teman-teman akan mencoba konfirmasi ke pihak Polda ketika memang tidak ditanggapi lagi ya, aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi kembali dia juga ke Polda. Saya melanjutkan, satu tanggapan Pak Dhani Pomanto mengatakan, seharusnya ini dari segi momentum aneh dinilai politik, kemudian dari segi pemeriksaan juga dinilai Pak Dhani Pomanto aneh, karena BPK menyatakan ini tidak ada masalah. Ketapang Kencana dan sebagainya pengadaannya juga tidak ada masalah, clear, bersih dan sebagainya. Silakan. Saya rasakan kalau bukan ada mosi tidak percaya ada mosi tidak percaya BPKP ya, karena kita mengingat kasus tempat sampah Gendang 2 dan juga kasus kantong plastik itu kan kerugiannya jelas sekali. Tapi kenapa BPKP mengatakan tidak ada kerugian? Karena proses auditnya juga kan tertutup. Kalau dia mengatakan bahwa Ketapang tidak ada kerugian, saya minta tolong dibuka proses auditnya supaya kita sama-sama, karena kami punya bahan dan bukti investigasi juga yang kami rasa jelas kerugian negaranya. Yang ternyata dugaan kerugian negara bukan hanya pada pengadaan Ketapang Kencana, bibit Ketapang Kencana yang Anda maksudkan sebelumnya, juga sempat dilaporkan KP GRD terkait dengan kantong sampah 7, sekian miliar rupiah. Perkembangannya bagaimana hingga saat ini? Kalau itu kan sudah dikatakan bahwa memang tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian. Tapi waktu kami melaporkan ke KPK, kami laporkan juga itu. Cuma yang paling progres memang pohon ketapang. Karena memang masih didapat, maksudnya masih ada alat buktinya. Kalau kantong plastik itu kan sudah tidak ada. Gendang 2-nya tidak ada, kantong plastiknya juga sudah tidak ada. Terakhir, Gendang 2. Sampah kantong plastik yang kemudian Anda indikasikan awalnya dugaannya ada indikasi korupsi di sana. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan pohon Ketapang Kencana. Melihat semua indikasi ini, apa harapan Anda ke jajaran pemerintah Kota Makassar dan juga masyarakat warga Kota Makassar tentunya? Saya rasakan untuk pemerintah Kota Makassar banyak ide-ide yang luar biasa kami rasa, adalah apartemen lorong apa dan sebagainya. Ini ide-ide yang saya rasa secara pribadi luar biasa. Cuma kan penerapan dan implementasi yang dilakukan oleh SKPD ke bawah, kemudian pembuatan ide tidak melihat kondisi masyarakat, bahwa apa kebutuhan masyarakat yang kemudian bisa menjadi sebuah program kerja. Tapi ini langsung dari program dari atas dan turun ke bawah, yang saya rasa itu tidak cocok. Seperti orang biasa isap rokok Sampurna dikasih rokok Marlboro, ini kan lucu, orang rasa tidak tepat. Seperti itu. Banyak ide-ide yang belum bisa diterapkan, intinya seperti itu. Terima kasih Adietus Matomi telah hadir untuk malam hari ini. Dan pemirsa, itulah akhir perbincangan kami di Trending Topik dugaan korupsi Ketapang Kencana. Kita menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran Polda Sulawesi Selatan yang dimulai besok. Apakah sesuai dengan pelaporan teman-teman KPGRD sebelumnya ataukah tidak? Dalam hal ini pemerintah Kota Makassar bisa mempertanggungjawabkan pengadaan bibit pohon Ketapang Kencana di Kota Makassar beberapa bulan sebelumnya. Saya pamit, sampai jumpa.